Assalamualaikum guys, balik lagi di Belajar Bareng Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Di sini kita akan membahas atau mempelajari materi pembelajaran paradigma baru dan istilah-istilah dalam kurikulum merdeka. Di pembahasan materi kali ini, kita akan mempelajari beberapa bab. Yang pertama, pengertian pembelajaran paradigma baru. Bab yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan bab yang ketiga, istilah-istilah baru dalam kurikulum merdeka. Kita lanjut ke dalam pengertian pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru menuntut guru untuk kreatif dalam mengelola pembelajarannya. Pembelajaran pada paradigma baru didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu bab kedua, prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Yaitu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bab ketiga adalah istilah-istilah baru dalam kurikulum merdeka. Istilah yang baru digunakan itu seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter yang harus dimiliki peserta didik, meliputi 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Setelah itu, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kurikulum inti yang mencakup mata pelajaran yang dianggap penting dan esensial untuk dikuasai oleh setiap siswa. Setelah itu, alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam kurikulum. Alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai bahan acuan untuk menyusun modul ajar atau kalau dalam istilah kurikulum sebelumnya adalah RPP. Setelah itu, modul ajar. Modul ajar merupakan implementasi dari ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Setelah itu, fase atau pengelompokan jenjang pendidikan berdasarkan tahapan perkembangan siswa. Misalnya fase A kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4 SD, dan seterusnya. Setelah itu, asesmen formatif dan sumatif. Evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus atau formatif untuk memantau perkembangan belajar siswa, dan evaluasi akhir sumatif untuk menilai hasil pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa berdasarkan gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Selesai sudah pemaparan materi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum guys.